Salam Bapak Ibu, Saudara-saudara, dimanapun Bapak Ibu berada, kita akan mempersatukan hati kita, pikiran kita, dan memberikan hidup kita untuk sejenak berdiam diri dalam hadirat Tuhan untuk beribadah bersama-sama kepada Tuhan. Sebentar lagi dalam minggu ini juga kita akan memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus, Yesus yang sudah lahir dan dia juga mati bagi kita dan bangkit naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Itu patut kita rayakan karena itu memberi kebebasan dan pengampunan bagi kita semuanya. Untuk itu mari kita bersukacita bersama-sama hari ini merayakan kemenangan yang sudah Tuhan Yesus berikan bagi kita semuanya. Kita akan nyanyikan pujian sukacita bahwa kuasa maut telah dikalahkan oleh karena darah anak domba, yaitu Yesus Kristus yang memberikan pengampunan bagi kita semuanya. Oleh darah anak domba, Allah
kuasa darah Yesus kita dibebaskan, kita diampuni. Darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib mengampuni, menyucikan kita semua yang sudah berdosa dan diselamatkan, diampuni karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Untuk itu hari ini kami merendahkan hati dan diri kami di hadapan Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan untuk semua yang sudah Tuhan adakan dalam hidup kami. Tuhan perbuat dalam hidup kami. Engkau yang berjanji menyertai kami dan Engkau menggenapinya dalam hidup kami. Engkau memberikan kuasa bagi kami untuk mengalahkan musuh-musuh kami ya Tuhan. Terima kasih, kami mau memuji menyembah Engkau dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami dimanapun kami berada saat ini. Kami mau menyatakan bahwa Tuhan kami besar, Tuhan kami hidup, Tuhan kami sanggup melakukan segala perkara. Tuhan kami yang akan berkuasa dan akan memerintah dari kekal hingga kekal selama-lamanya. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan kami tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan Yesus selalu setia. Tuhan Yesus bahkan hadir di mana kami saat ini sedang berada, memberi damai sukacita bagi kami sekalian. Jamahan-Mu, lawatan-Mu Engkau nyatakan bagi kami. Ada kebebasan, ada kesembuhan, ada kelepasan bagi setiap kami yang saat ini sedang beribadah bersama-sama. Karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang maha hadir, Tuhan yang hidup. Haleluya, Tuhan yang bisa memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menyembah-Mu di dalam hadirat-Mu yang maha kudus. Oleh karena darah Yesus Kristus sudah menyucikan kami, sehingga kami mampu, kami berani berhadapan muka dengan Engkau dalam hadirat-Mu yang maha kudus ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih
sini. Amin. Amin, amin. Haleluya. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Sekali lagi nyatakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan. Oh, haleluya. Amin, amin. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi, kesembuhan sedang terjadi Tuhan. Kelepasan di dalam Tuhan Yesus sedang terjadi. Kelepasan terjadi di sini. Hanya oleh pengorbanan Kristus Yesus. Hanya oleh karena kasih-Mu yang besar kami diselamatkan. Haleluya. Betapa besar kasih-Mu Yesus, tak terpahami oleh kami, dan kami bersyukur. Kasih-Mu menyelamatkan, kasih-Mu memulihkan kami, kasih-Mu menyembuhkan, kasih-Mu memberi kelepasan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Selamanya kami menyembah-Mu dengan segenap hati kami, segenap jiwaku memuji-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih, kami bersyukur. Biarlah segenap umat-Mu bersyukur untuk anugerah-Mu, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami bersyukur, kami selalu bersyukur di setiap waktu. Karena kami tahu bahwa pengharapan kami di dalam Kristus Yesus tidak pernah sia-sia. Kami adalah orang-orang yang senantiasa bersukacita. Karena kami tahu hidup kami ada di tangan Tuhan Yesus yang sudah melepaskan kami dari hukuman dosa dan maut. Karena Tuhan Yesus sudah mati menanggung segala kelemahan dan segala sakit kami di atas kayu salib. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sudah diselamatkan, sudah dibebaskan, sudah memperoleh hidup yang kekal di dalam Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Betapa besar kasih-Mu bagi kami. Betapa besar kuasa-Mu yang membebaskan kami, kuasa darah Yesus Kristus yang memberi pembebasan, pengampunan bagi kami semuanya. Haleluya. 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 Kasih-Mu luar biasa. Tolong kami untuk mengerti, memahami kasih-Mu itu Tuhan Yesus. Engkau mengorbankan hidup-Mu supaya kami hidup. Oh Tuhan, haleluya. Selamanya kami memuji-Mu, selamanya kami menyembah-Mu, selamanya kami percaya kepada-Mu, bahwa hanya Engkaulah Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Hati kami bersyukur, hatiku bernyanyi, lidah bibirku penuh puji-pujian, pengagungan bagi-Mu Tuhan. Haleluya,
kuasa Tuhan. Rasakan kasih-Nya, nikmati kehadiran-Nya. Haleluya. Terjadi sekali lagi, ku yakin Kau ya hadir dimanapun saudara berada. Ku rasakan kasih-Nya, rasakan kuasa pembebasan, penyembuhan oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus sedang terjadi saat ini atas umat-Mu Tuhan. Terjadi, kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi ya Tuhan. Kelepasan terjadi di sini. Puji nama Tuhan, saudara, mari kita bersatu di dalam doa untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya damai sejahtera yang dari Allah Bapa di surga, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin, amin. Puji nama Tuhan, saudara, kita sudah memasuki pada Minggu Paskah. Minggu Paskah dimulai dengan Minggu Palem sebelum 6 hari sebelum kemudian pada hari Raya Paskah, dan di tengah-tengahnya nanti akan ada hari Jumat Agung. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita merayakan atau memperingati atau mengadakan ibadah sebagai ibadah Minggu Palem. Kenapa hari ini disebut sebagai Minggu Palem? Karena minggu ini adalah memperingati ketika Yesus memasuki kota Yerusalem, disambut dengan begitu banyak orang yang bersorak-sorai dan mereka membawa palem atau daun-daun palem untuk menyambut Yesus. Nah, kita mau bersama-sama mempelajari kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu Ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai Dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan Dia ketika Ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati memberi kesaksian tentang Dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong Dia karena mereka mendengar bahwa Ia yang membuat mujizat itu. Saudara, ketika bangsa Israel mendengar Yesus mau datang ke Yerusalem, mereka mengambil daun dari pohon palem. Itu adalah perlambang sambutan terhadap seorang raja yang menang. Kenapa dikatakan menang? Karena Yesus mengalahkan kematian, yaitu ketika Dia membangkitkan Lazarus. Dan Yesus disebutkan naik keledai. Sebagai seorang raja, Yesus disebut sebagai raja, dan sesungguhnya seorang raja itu akan mengunjungi wilayah kekuasaannya. Biasanya menggunakan dua alternatif kendaraan yang dipakai. Yang pertama menggunakan kuda, dan yang kedua menggunakan keledai. Ketika raja datang dengan menggunakan kuda, itu memberi pertanda bahwa akan ada sebuah peperangan. Tetapi kalau menggunakan keledai, itu memberitahukan bahwa kedatangannya adalah dalam rangka membawa damai.
Dan ketika Kristus Raja pemenang itu masuk kota Yerusalem, sebenarnya Yesus sedang memberitahukan damai sejahtera. Dan karena Yesus dielu-elukan pada waktu itu, sehingga ketika Yesus masuk ke Yerusalem, kota itu, seluruh kota Yerusalem menjadi gempar. Firman Tuhan mengatakan demikian. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, siapakah orang ini? Kenapa menjadi gempar kota itu? Karena firman Tuhan lebih lanjut mengatakan, ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring, oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Jadi kenapa terjadi kegemparan di Yerusalem? Karena orang bersorak-sorak. Bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudari, pada masa itu tidak sama dengan pada masa sekarang, ketika dunia begitu banyak suara. Pada saat ini ada suara kendaraan, ada suara macam-macam, ada pabrik dan segala sesuatu. Tetapi kala itu dunia belum semaju pada masa ini, sehingga ketika ada kerumunan, ada teriakan, ada orang bersorak-sorak, maka itu akan mendatangkan perhatian dari penduduk kota Yerusalem. Dan itu yang terjadi. Kenapa mereka bersorak-sorak? Kenapa mereka sampai memuji Tuhan begitu rupa, menyaringkan suaranya atau berseru-seru? Karena firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus itu melakukan mujizat. Bahkan dalam ayat sebelumnya dikatakan bahwa Lazarus hampir saja dibunuh karena Lazarus sebagai saksi hidup dari mujizat Yesus, ketika kita tahu bahwa Lazarus adalah yang dibangkitkan dari antara orang mati. Nah saudara, berbicara tentang Minggu Palem, hari ini saya mau mengajak kita untuk belajar bahwa mujizat itu masih terjadi. Mujizat itu masih ada. Yesus memang sudah naik ke surga, tapi mujizat itu masih terlaksana hingga saat ini. Firman Tuhan mengatakan bahwa sebelum datang yang sempurna, yaitu Yesus Kristus, dalam kedatangan yang kedua, maka karunia-karunia itu masih terjadi. Jadi mujizat itu masih ada. Bagi saudara-saudara sekalian, kita perlu belajar. Ada 3 kata yang dapat diartikan sama seperti mujizat. Yang pertama adalah kuasa. Jadi mujizat itu berbicara tentang kuasa Tuhan. Mujizat itu juga berbicara tentang tanda. Dan Yohanes seringkali mengatakan mujizat itu dengan kata tanda. Dan yang ketiga adalah luar biasa atau keajaiban. Jadi mujizat itu berbicara tentang tanda, kekuasaan, keajaiban Tuhan yang Tuhan lakukan. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada umumnya kata mujizat dipahami sebagai kejadian yang tidak dapat dimengerti oleh akal pikiran manusia. Kejadian yang berunsur mujizat ini dihubungkan dengan kekuatan di luar kemampuan manusia, biasanya ditunjukkan kepada kekuasaan Tuhan. Mujizat adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, yang tidak dapat dikerjakan oleh manusia. Dan seringkali mujizat itu melampaui apa yang dapat dipikirkan dan dilakukan oleh manusia. Sehingga ketika manusia ada di dalam masalah yang pelik, masalah yang sulit, masalah yang sukar, yang tak pernah dapat dipikirkan dan dijangkau, masalah-masalah seperti itu seringkali membuat manusia menginginkan adanya mujizat. Dan berita baiknya bahwa mujizat itu memang masih terjadi, masih ada hingga hari ini. Nah, paling tidak ada 2 manfaat mujizat yang diajarkan di dalam firman Tuhan. Yang pertama, mujizat berbicara bahwa mujizat seringkali, hampir selalu berkaitan dengan menolong manusia. Kekuatan Tuhan yang menolong manusia karena manusia tidak bisa melakukan hal itu. Mujizat juga berbicara tentang penyataan kuasa dari Tuhan. Mujizat harus selalu mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan, dan mujizat itu juga akan memberikan iman bagi orang-orang yang mendengarnya. Saudara,
Kalau saudara pada saat ini sedang ada dalam masalah di mana saudara tidak bisa menyelesaikannya, saudara tidak bisa memikirkan apa solusi dari permasalahan saudara. Mungkin saudara saat ini sedang sakit dan saudara tidak tahu bagaimana caranya supaya engkau sembuh dari sakit penyakit, atau engkau mengalami permasalahan di dalam kehidupanmu sehari-hari dan engkau merasa bahwa seperti hampir putus asa dan menyerah saja. Saudara, masih ada pertolongan Tuhan yang melampaui apa yang dapat saudara pikirkan dan doakan. Saya berdoa ketika saudara mendengarkan firman Tuhan hari ini, saudara diingatkan kembali bahwa mujizat itu masih ada. Jangan menyerah. Berdoa sekali lagi dan sekali lagi sampai Tuhan menyatakan kuasanya di dalam kehidupan saudara. Ini adalah waktu yang baik. Kematian Kristus di atas kayu salib, kebangkitan Kristus dari kematian itu adalah menunjukkan kuasa, dan kuasa yang sama yang dimiliki oleh Kristus siap juga, mampu dan akan dipakai juga untuk menolong saudara dan saya. Itu sebabnya jangan berhenti berharap kepada Tuhan, karena orang lain juga mengalami masalah yang sama, tetapi orang tidak berhenti berharap kepada Tuhan. Berbicara tentang mujizat, mujizat masih ada dan saudara dapat mengalaminya di dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan mengatakan kalau engkau menginginkan sesuatu, berdoa kepada Tuhan, dan mujizat seringkali menjadi bagian atau merupakan bagian dari jawaban Tuhan untuk menolong saudara, karena saudara tidak bisa melakukan sesuatu yang menekan, yang menghimpit, yang membuat saudara mengalami kesulitan. Jadi mujizat itu masih terjadi. Yesus melakukan mujizat supaya kita menjadi percaya. Amin, saudara. Musa percaya kepada Tuhan lalu melakukan mujizat. Contoh lain, Paulus menyatakan begitu banyak mujizat di dalam kehidupannya. Dia melakukan tanda-tanda ajaib dan perbuatan-perbuatan heran. Tetapi Alkitab mencatat bahwa ada juga doa Paulus di mana Paulus menginginkan jawaban atau mujizat dari Tuhan, tetapi kemudian Tuhan mengatakan, "Cukup kasih karuniaku bagimu." Paulus mengambil satu tindakan bahwa dalam hal ini maka terlihatlah, nyatalah bagiku dan bagi semua orang bahwa apa yang aku lakukan selama ini, mujizat yang terjadi selama ini bukan karena aku tetapi karena Tuhan. Aku harus menyadari bahwa aku memang memiliki kelemahan. Paulus mengatakan aku bermegah di dalam kelemahan. Saudara, ketika saudara menghadapi tantangan dan saudara mengharapkan mujizat, mungkin telah beberapa hari, beberapa minggu, atau beberapa bulan, atau bahkan mungkin sudah bertahun-tahun saudara mengharapkan mujizat itu dan tidak terjadi, dan saudara mulai goyah. Apakah saya kurang iman? Apakah saya tidak layak di hadapan Tuhan sehingga mujizat itu tidak terjadi? Tidak selalu demikian, Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Paulus orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi dia tidak mengalami mujizat. Di dalam situasi seperti itulah Paulus menyadari bahwa memang dia manusia yang rapuh, manusia yang lemah, dan dia bermegah karena Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang besar. Saudara, kita mengharapkan pertolongan Tuhan, mujizat, tetapi tidak selalu seperti apa yang kita inginkan yang terjadi. Itu bukan hanya terjadi dalam kehidupan saudara, itu juga terjadi bagi orang-orang percaya pada masa-masa yang lalu, para nabi bahkan. Mereka begitu percaya, tetapi apa yang mereka percaya itu bahkan mereka tidak mengalaminya. Supaya kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, supaya kita menyadari bahwa memang kita memiliki kelemahan. Itu yang pertama, kalau kita tidak mengalami mujizat dan kita harus melakukan sesuatu dengan pertolongan Tuhan, tetapi mujizat itu tidak kunjung hadir. Di sisi yang lain, mujizat itu seringkali berkaitan dengan hal-hal lahiriah. Kesembuhan, berkat Tuhan, Tuhan memberikan burung puyuh, Tuhan memberikan makan mana, Tuhan mengubah air yang pahit menjadi air yang manis, Tuhan mengubah air menjadi anggur. Hal-hal mujizat adalah hal yang seringkali dan hampir selalu mengenai hal-hal lahiriah. Ketika kita berdoa, biasanya kita berdoa supaya mujizat itu terjadi
hampir selalu itu berkaitan dengan hal-hal lahiriah, hal-hal jasmani, hal-hal yang ada di muka bumi, hal yang bersifat duniawi. Dan Tuhan seringkali atau Tuhan kadang-kadang menghentikan kita untuk tidak fokus kepada hal-hal lahiriah. Tuhan seperti mengalihkan pikiran kita kepada perkara-perkara rohani. Dan Tuhan seperti seolah-olah mengabaikan bahwa kita butuh pertolongan secara lahiriah. Karena Tuhan ingin supaya kita tidak terlalu fokus dengan hal-hal yang bersifat kedagingan, tetapi kita akan berfokus kepada hal-hal yang bersifat rohani. Itu sebabnya kadang-kadang mujizat tidak dilakukan. Ketika Paulus tidak mengalami mujizat sesuai dengan apa yang dia mau, Paulus mengerti bahwa dia harus sampai kepada perkara-perkara rohani, memikirkan hal-hal yang bersifat rohani, saudara. Jadi mujizat itu memang terjadi, mujizat itu masih berlaku hingga hari ini, tapi ada kalanya mujizat Tuhan tidak lakukan bagi kita karena Tuhan mau supaya kita menyadari bahwa memang kita memiliki kelemahan, supaya kita tidak selalu fokus kepada hal-hal lahiriah, tetapi memikirkan hal-hal yang bersifat rohania. Saya tidak tahu Tuhan sedang berbicara apa dengan saudara, tapi yang pasti Tuhan mengasihi saudara. Kalau mujizat tidak terjadi, bukan berarti Tuhan tidak bisa melakukan mujizat. Bukan berarti Tuhan tidak mau menolong saudara. Memang ada saatnya Tuhan memberikan mana kepada bangsa Israel. Tetapi ada waktunya juga di mana bangsa Israel harus menanam, melakukan usaha, dan kemudian memanen apa yang dia kerjakan. Ada saatnya di mana mujizat itu terjadi, tetapi ada saatnya memang kita juga menggunakan kekuatan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita, saudara sekalian. Di dalam kehidupan kita harus menyadari bahwa Tuhan itu mengasihi kita, tetapi Tuhan menginginkan supaya kita memiliki dasar iman yang benar. Iman yang benar tidak bersandar kepada mujizat. Iman yang benar bersandar kepada firman Tuhan. Alkitab mengatakan demikian. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati, sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Saudara, iman kita tidak boleh bersandar pada mujizat. Orang-orang Yerusalem yang memuji, memuliakan nama Tuhan, mengagung-agungkan nama Tuhan, berseru-seru memuji Tuhan. Orang-orang Yerusalem yang juga kemudian berseru, kita akan memperingatinya pada hari Jumat yang akan datang, bahwa penduduk Yerusalem jugalah yang berseru-seru mengatakan salibkanlah dia. Kenapa? Karena memang tidak semua orang yang ikut memuji waktu itu sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Mereka hanya ingin melihat mujizat, atau mereka karena mendengar ada mujizat. Saudara, mungkin saudara berkata pada hari ini, jika ada mujizat, aku percaya. Jika ada mujizat, maka aku akan percaya kepada Yesus. Saudara, ternyata kepercayaan tidak selalu terkait dengan mujizat. Banyak mujizat yang dilakukan Yesus di depan mata ahli Taurat, orang-orang Farisi, tidak membuat mereka menjadi percaya. Ayat 37 demikian firman Tuhan, dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Di sisi yang lain, ada orang-orang yang tidak mengalami mujizat Tuhan, tetapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Jadi yang penting bagi kita adalah tetap percaya kepada Tuhan. Kehidupan di muka bumi bukanlah kehidupan yang terbaik bagi kita, karena kehidupan terbaik kita ada di dalam kerajaan surga. Tetapi
kita percaya kepada Tuhan, kita tetap mengikut Tuhan, kita tetap mengakui kedaulatan Tuhan, kita tetap berserah kepada Tuhan, dan kita tahu, kita percaya bahwa Tuhan itu akan memberikan yang terbaik bagi saudara dan saya. Amin, saudara. Jadi dalam kehidupan orang percaya, mujizat tidak boleh dianggap lebih permanen atau lebih penting dari maksud Allah mengubah karakter manusia untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kita harus lebih fokus kepada mujizat terbesar atau mujizat yang sesungguhnya, yaitu mengubah karakter kita menjadi seperti Kristus. Kita harus lebih fokus kepada hal itu, karena itulah sesungguhnya yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Jadi apa yang saya maksudkan dengan penyampaian firman Tuhan berkaitan dengan Minggu Palem pada saat ini, demikianlah sesungguhnya bahwa mujizat itu masih berlaku. Mujizat harus membuat kita lebih fokus kepada Tuhan dan bukan kepada pertolongan Tuhan atau mujizat itu sendiri. Bagi kita mengalami mujizat atau tidak mengalami mujizat, itu tidak akan mengubah iman kita, sebab yang terpenting adalah proses perubahan kita menjadi serupa dengan Kristus. Dan inilah yang dapat dikatakan sebagai mujizat terbesar dan yang harus saudara alami dan saya alami di dalam Kristus Yesus Tuhan. Saudara, firman Tuhan kiranya sungguh-sungguh akan membuat saudara menyadari bahwa kadang saudara mengalami hal-hal yang Tuhan berikan tidak sama persis seperti yang saudara inginkan, tapi Tuhan adalah Tuhan yang tahu yang terbaik bagi saudara. Pada saat ini berserahlah penuh kepada Tuhan bagaimanapun keadaan saudara. Harapkan pertolongan Tuhan dengan mujizat yang besar, tetapi bagaimanapun dan apapun yang Tuhan berikan bagi saudara, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa untuk sidang jemaat. Ada di antara mereka yang sedang mengalami masalah yang tidak dapat mereka pikirkan, sesuatu yang di luar jangkauan kemampuan kemanusiaan mereka, dan mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Hamba-Mu berdoa, nyatakanlah mujizat di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Nyatakan kemurahan-Mu, nyatakan kasih dan kuasa-Mu di dalam hidup mereka ya Bapa. Demikian juga mereka yang mungkin hampir putus asa karena telah berdoa sekian lama dan merasa bahwa mereka tidak layak di hadapan Tuhan, atau mereka merasa bahwa mungkin mereka kurang iman sehingga tidak terjadi mujizat dalam kehidupan mereka. Hari ini kami mendengarkan bahwa kami tidak boleh terfokus kepada mujizat, tapi kami fokus kepada rancangan-rancangan damai sejahtera yang dari Tuhan. Kami menyadari bahwa memang kami manusia lemah dan kami mengagungkan, memegahkan kebesaran dan kekuasaan Tuhan. Kami tidak mau mengandalkan diri kami, tetapi kami terus mengandalkan Tuhan. Kami tidak mau fokus kepada hal-hal yang bersifat lahiriah, yang jasmaniah, tetapi kami mau memikirkan perkara-perkara rohani. Itu sebabnya Bapa yang baik, nyatakan rencana-Mu, ubah kami menjadi baru dari waktu ke waktu, semakin hari semakin serupa dengan Kristus Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Kita akan berikan persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, yang sangat mengasihi kami dengan kasih-Nya yang besar, yang tidak terpahami, yang tidak bisa kami bayangkan. Saat ini juga kami akan memberikan persembahan kami sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan yang begitu mengasihi kami. Kami percaya bahwa Tuhan juga sudah memberkati hidup kami. Tuhan sudah mencukupkan segala kebutuhan kami. Untuk itu kami membawa sebagian kepada Tuhan, memberikannya, mempersembahkannya. Terimalah dengan sukacita ya Tuhan, karena kami memberikannya dengan sukacita dan rela hati. Tuhan berkati dan balaskan berlipat kali ganda dalam kehidupan jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, pakailah persembahan kami guna menolong pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berikan persembahan kami. Haleluya, amin. Kita berikan persembahan kita menyanyikan lagu
Engkau telah buktikan cintamu padaku. Tuhan Yesus sudah membuktikan cintanya kepada kita, kasihnya kepada kita, dengan memberikan nyawanya untuk memberi kita hidup. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan darahmu, ku bersyukur. Yang ada padaku semuanya milikmu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Puji nama Tuhan, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita telah diberi kesempatan untuk memberi dengan sukacita kepada Tuhan, dan saya pastikan Tuhan melihat apa yang saudara lakukan, sebab saudara melakukannya dengan senang hati di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang kekasih, bukalah hatimu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji nama Tuhan, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita telah bersama-sama beribadah. Saudara bisa saling menyapa satu dengan yang lain, saling mendoakan satu dengan yang lain, dan Tuhan akan menolong saudara selama menjalani kehidupan dalam sepanjang minggu Paskah. Pastikan kita beribadah pada hari Jumat yang akan datang, juga pada hari Minggu yang akan datang. Ikuti pengumuman-pengumuman yang ada, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Shalom.